Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa hebat, kali ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dan penggolongan hewan vertebrata dan avertebrata. Yang kedua, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ragam gambar cerita. 4. Membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Hewan vertebrata memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Hewan yang memiliki tulang belakang. Sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus, dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. Alat pernapasan berupa paru-paru, kulit, atau insang. Sistem gerak terdiri dari rangka sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak. Hewan avertebrata. Hewan avertebrata memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang, lebih kecil dan bergerak lambat, terdiri dari satu lapis kulit. Gambar tersebut merupakan contoh hewan vertebrata dan avertebrata. Tahukah kalian siswa hebat bahwa sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian seperti daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikan bagian-bagian yang kecil sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpian dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah menjadi subur. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Selain siput, masih banyak hewan lain yang memiliki keistimewaan, misalnya sapi, ikan, lebah, kupu, dan lain-lain. Masih ingatkah kalian tentang gambar cerita atau ilustrasi? Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Yang ketiga, kartun.
Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tetap tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Selain menggambar, kalian juga bisa berkreasi dengan membuat model sederhana tentang hewan vertebrata dan avertebrata yang ada di lingkungan kalian menggunakan plastisin. Perhatikan contoh berikut ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.